Dahsyatnya serangan COVID-19 terhadap ketahanan nasional oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangrava Institute. Serangan wabah COVID-19 ternyata sangat efektif dan presisi merontokkan perekonomian dua kelompok negara di dunia, yaitu negara kelompok kapitalis pro-Amerika serta 24 negara debitur yang berhutang pada China. Dampaknya adalah negara kapitalis yang pro-Amerika akan terjadi penggerusan pertumbuhan ekonominya yang sangat signifikan. Dan untuk negara debitor pada China terancam gagal bayar dan disita seluruh aset vital negaranya. Di Indonesia, dampak COVID-19 ini juga sangat beragam dan efektif, melemahkan ketahanan nasional secara menyeluruh, seakan memberikan peluang seluas-luasnya kepada kelompok anasir tertentu melakukan agenda terselubung, yaitu agenda terselubung kelompoknya untuk membajak negara. Karena posisinya, rakyat lemah, para aktivis lemah, aparat sibuk bertempur bersama petugas kesehatan, semua sumber daya negara terkuras untuk menangani wabah COVID-19 ini. Bagi masyarakat awam, COVID-19 ini adalah musibah dan pukulan berat. Tapi, bagi kelompok Cina Komunis dan elit kekuasaan Indonesia, COVID-19 ini adalah ladang keuntungan yang berlimpah. COVID-19 adalah senjata ampuh untuk meraup keuntungan luar biasa sambil melumpuhkan seluruh sendi ketahanan negara yang kita kenal dengan istilah Astagatra, yaitu yang terdiri dari Trigatra, sumber kekayaan alam, geografis dan demografis, dan Pancagatra, yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya, atau kita singkat Ipolexus Budhankam. Karena dampak pukulan wabah COVID-19 ini membuat rakyat sekarat dan negara selemah-lemahnya. Contohnya adalah secara sumber kekayaan alam, dengan disahkannya Undang-Undang Minerba oleh DPR RI di masa wabah ini, menjadi payung hukum yang canggih untuk menguasai segala apa yang ada di darat, di laut, di bawah laut, dan di udara di negeri itu. Baik itu tambang, mineral, batu bara yang begitu kaya dimiliki bangsa ini. Namun, sebentar lagi akan menjadi bancahan para elit global dan kelompok oligarki dalam negeri. Secara demografis, saat ini adalah saat yang paling tepat melakukan infiltrasi TKA Cina sebanyak-banyaknya untuk menggeser populasi penduduk Indonesia. Karena wabah COVID-19 membuat masyarakat takut keluar rumah dan stay at home, maka momentum ini dimanfaatkan untuk lalu lalang migran asing masuk Indonesia. Banyak kita dapatkan informasi di sosial media bagaimana serbuan TKA Cina ini hampir setiap hari masuk melalui bandara di tengah malam, di saat semuanya terlelap tidur. Tujuannya apa? Yaitu untuk ke depan membuat perimbangan komposisi suara pemilih di pemilu 2024. Bahkan ada yang mengatakan target mereka adalah 50 juta jiwa sampai tahun 2024 ini masuk ke Indonesia. Ini sudah sama dengan jumlah gabungan penduduk Pulau Sumatera dan Sulawesi loh. Secara geografis, terjadinya mobilisasi dan penguasaan daerah pinggiran Indonesia serta pelabuhan dan garis pantai strategis di pulau-pulau terbesar Indonesia mirip dengan teori bubur panas ala Mao Zedong, komunis Cina, yaitu yang kita kenal dengan istilah dari desa mengepung kota, dari daerah pinggiran mengepung pusat kota. Secara ideologis, munculnya draft rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, hasil inisiasi anggota DPR RI, adalah fakta empirik bahwasanya ada gerakan sistematis dan kuat untuk menjadikan RUU HIP ini sebagai pintu masuk secara legal dalam mengeliminir agama dan dasar negara ketuhanan yang Maha Esa menjadi yang beraroma sosialis komunis. Tidak hanya itu, dalam draft rancangan undang-undang HIP ini juga ada upaya kuat untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai konsideran.
agar komunis bisa hidup dan reborn lagi di Indonesia. Tak peduli secara hierarki perundangan TAP MPRS hanya bisa dihapus juga melalui lembaga yang satu tingkatan, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan MPR saat ini adalah MPR sebagai lembaga tinggi negara. Kalau ini sempat terrealisasi, maka luka lama bangsa ini akan terkoyak lagi. PKI akan kembali hidup di Indonesia, dan ini sama saja seolah DPR RI sengaja memantik potensi perang saudara yang bisa berujung disintegrasi bangsa. Secara politik, mengamputasi trias politika sebagai bentuk dan identitas sebuah negara demokrasi, yaitu mengamputasi kewenangan legislatif melalui pengesahan Perpu nomor 20 tahun 2020, di mana mengakibatkan legislatif kehilangan hak budgetingnya dan memberi sistem kekebalan hukum bagi pemerintah selama wabah COVID-19 ini. Ini jelas sebuah bentuk abuse of power dan jelas mengarah kepada sistem kekuasaan tunggal bagi pemerintah, di mana sistem seperti ini hanya ada pada negara komunis dan monarki. Sedangkan Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Ini jelas sekali bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Secara ekonomi, musibah ini berhasil meluluh lantakkan perekonomian nasional, memiskinkan yang sudah miskin, memiskinkan yang sebelumnya kuat, sehingga tak ada lagi kekuatan ekonomi lain selain ekonomi kelompok elit yang tersentralistik di kekuasaan. Secara perekonomian negara, membuat negara menuju gagal bayar atas segala hutang, bunga dan kewajiban kepada investor. Dan hal inilah yang paling krusial, karena semua aset vital negara yang menguasai hajat hidup orang banyak beralih dengan mudah dan halus kepada kelompok elit investor yang dominan dikuasai komunis Cina. Saat ini saja, seluruh bentuk APD semua berasal dari Cina yang transaksinya triliunan rupiah. Kelumpuhan ekonomi nasional akibat wabah COVID-19 bukan dijadikan momentum konsolidasi nasional untuk berdikari, tapi malah menjadi pintu recovery menambah hutang. Wabah COVID-19 saat ini semakin membuat negara kita terpuruk, terancam bangkrut, gagal bayar, dan akhirnya terpaksa menyerahkan anggunan aset vital bangsa strategis kepada investor Cina. Secara hukum, tingkat kriminalitas meningkat tinggi pasca dilepasnya secara sepihak oleh Menkumham 29.000 para narapidana. Penegakan hukum tebang pilih, kritikan dan perbedaan pendapat dijadikan seolah sebuah bentuk kejahatan. Diskriminasi hukum semena-mena, akibat penegak hukum tunduk dan menjadi alat kekuasaan. Secara pertahanan, terjadinya pemangkasan secara besar-besaran terhadap anggaran pertahanan untuk pergeseran alokasi anggaran buat penanganan COVID-19. TNI lebih disibukkan menjadi supporting system tim kesehatan. Biasanya, dalam perang, TNI terdepan dan tim kesehatan menjadi supporting di belakang. Di saat wabah ini, petugas kesehatan yang berada di depan, TNI yang support di belakang. Begitu juga dalam agenda latihan gabungan, latihan bersama, juga banyak terancam tidak jadi terlaksana. Tentara tanpa ada kalender latihan tahun ini bisa sangat berbahaya. Semoga saja kondisi ini tidak mengurangi kesiapsiagaan TNI kita terhadap ancaman pertahanan yang multikompleks, baik dari luar maupun dalam negeri, baik ancaman perang fisik maupun non-fisik. Sosial budaya, terputusnya silaturahmi, komunikasi, lintas masyarakat oleh ancaman ketakutan wabah virus, khususnya umat Islam, terpisah dari rumah ibadahnya, ulamanya, dan ukhuwah berjamaahnya. Sehingga umat Islam tercerai-berai bagai buih di lautan, masjid ditutup, sholat tarawih ditiadakan, ceramah tabligh akhbar dilarang, perayaan Idul Fitri pun tidak dibolehkan. Begitu sempurna. Mau berkumpul dan konsolidasi tidak bisa, terkunci oleh aturan PSBB, yang akhirnya hanya bisa menonton negeri ini bergerak entah kemana. Mau teriak di sosial media, ada ancaman undang-undang ITE. Masyarakat hari ini seakan dipaksa merubah budaya perilakunya. Yang paling dominan adalah ketergantungan kita semua akan perangkat komunikasi handphone dan internet atau kehidupan dunia maya.
Masyarakat seperti ingin dijauhkan dari kehidupan spiritualnya, seperti menutup masjid, tidak bisa berkumpul, kayak tak boleh kabar, atau berinteraksi dengan kiai dan ulamanya. Semua dengan alasan wabah COVID-19. Tapi anehnya, ini tidak berlaku pada mal, kafe, pasar, konser musik, dan alat transportasi massa. Intinya seakan masyarakat mau digiring cukup jadi masyarakat dunia maya saja atau e-citizen, menjauhi kehidupan nyata yang bermuatan nilai kehidupan spiritual, menjauhkan masyarakat dari kehidupan agama secara halus. Beginilah dampak serangan wabah COVID-19 ini, sebuah serangan non-militer yang presisi dan mematikan, tanpa mengeluarkan biaya invasi militer yang besar, tanpa mengirim tentara dan peralatan tempur, tanpa menembakkan rudal dan peluru satu butir saja, tapi bisa melumpuhkan dunia dan mematikan negara yang ketahanan nasional negaranya rapuh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan pasca COVID-19 ini, tapi yang jelas, satu persatu sendi ketahanan nasional kita sudah terperteli. Tak ada lagi konsep kewaspadaan nasional sebagai early warning system. Tak ada lagi kepemimpinan nasional yang akan mengkoordinir, mengarahkan sistem manajemen nasional secara berwibawa. Wabah COVID-19 ini seakan ikut juga mematikan hati, logika, nalar dan rasa patriotisme nasionalisme bangsa. Seakan wabah COVID-19 ini memang diciptakan sebagai serangan pendadakan dari sebuah agenda neokolonialisasi terhadap dunia, termasuk Indonesia. Siapakah pemainnya? Siapakah kingmakernya? Siapakah decision makernya? Siapa operatornya? Biar waktu yang menjawabnya. Kita sebagai rakyat yang setia dan cinta kepada negara, inilah saatnya bersiap siaga. Persiapkan seluruh kemampuan yang ada, karena rapuhnya ketahanan nasional kita saat ini akibat serangan COVID-19 bisa menjadi lampu kuning untuk siap sedia seandainya bumi berdiri memanggil kita. Anda siap? Salam Indonesia Jaya.